Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hartina dengan nomor induk mahasiswa 858345232. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktikum IPA DSD pada modul 7, yakni tentang optik. Pada kegiatan praktikum 2, lensa cembung dan cermin cekung. Cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optik yang tidak tembus cahaya dan memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Pertama, percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan kali ini adalah yang pertama, menentukan jarak titik api F lensa cembung, dan yang kedua, menentukan kekuatan lensa cembung atau P. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan kali ini, yang pertama ada alat tulis, ada tabel pengamatan, ada lensa sebagai lensa cembung, dan cermin cekung yang saya ganti dengan centong sayur, lilin, dan penggaris. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan letakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin, aturlah posisi benda dan lensa sedemikian rupa hingga pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda, yaitu jarak dari lilin ke lensa dan jarak bayangan ke lensa di layar. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan hasil data yang berbeda. Yang pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Dan yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulannya, lensa cembung adalah lensa yang konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus dan kekuatan lensa dengan mencari bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara otomatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm. Sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 50 dioptri. Kedua, kita akan melakukan percobaan cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, cermin cekung, kedua, layar atau dinding, ketiga, sumber cahaya atau lilin, dan yang terakhir, penggaris. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin cekung dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian, nyalakan lilin, aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda yaitu dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Yang pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Yang kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Dan yang ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Dapat disimpulkan bahwa cermin cekung adalah cermin konvergen atau cermin yang dapat mengumpulkan cahaya yang dapat memantulkan hampir semua cahaya yang datang.
Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus cermin cekung dengan bayangan nyata yang terbalik pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin cekung adalah 2,4 cm. Cermin cekung memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun lensa cekung dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata, asalkan benda diletakkan di luar titik fokus mereka, dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama.